Kali ini adalah kehamilan kembar pada usia kandungan sekitar 10 minggu, di mana pada saat pasien kontrol pertama, kehamilan terlihat hanya tunggal satu pada sekitar hamil 7 minggu. Namun pada saat kontrol kandungan berikutnya, terlihat adanya 2 janin yang berada dalam satu kantung kehamilan. Jadi ini adalah sebuah kehamilan kembar identik monokorionik monoamniotik, di mana pada awalnya ini merupakan sebuah kehamilan tunggal, lalu melakukan pembelahan diri, dan kehamilan ini untungnya telah terpisah secara normal. Kehamilan kembar identik monokorionik dengan kondisi monoamniotik ini adalah kehamilan yang cukup beresiko karena kedua janin tanpa ada pemisah berada di dalam satu kantong. Artinya plasentanya hari-hari hanya satu, jadi antara kedua janin ini bisa berebut makanan satu sama lain. Jadi ini yang perlu diketahui, bahwa plasentanya tunggal sehingga antar kedua janin ini bisa saling berebut makanan. Juga apabila genetika salah satu cacat, maka genetika janin yang kedua juga sama. Jadi kita anjurkan pemeriksaan genetika agar kita memastikan kedua janin ini membawa genetika yang baik. Jadi sekitar 10 minggu kehamilan, panjang sekitar 3 cm keduanya. Jadi ini ada kembar identik yang benar-benar identik dengan segala resiko yang ada, bisa saling tali pusatnya terpilin satu sama lain, bisa berebut makan, kembar yang cukup beresiko. Ini adalah kelompok kembar dengan resiko yang sangat tinggi pada kehamilan. Berbeda apabila kembar non-identik atau kembar disigot, di mana ruangannya bisa terpisah dan tidak bercampur. Jadi kembar identik ini adalah kembar monosigot, kelaminnya pasti sama. Mereka mempunyai ari-ari atau plasenta tunggal, sharing makanan satu sama lain, dengan resiko terberatnya menjadi twin to twin transfusion syndrome. Ya, kita berharap jangan sampai ada komplikasi pada kehamilan monokorionik monoamniotik ini. Jadi awalnya adalah sebuah kehamilan tunggal, lalu keduanya memisahkan diri, di mana kelompok-kelompok seperti kembar Siam itu juga suatu kelompok kembar identik monokorionik yang gagal terpisah. Ada juga kembar parasitik, di mana janin bisa tertanam pada janin yang lain. Jadi ini adalah kembar monosigot monokorionik sesuai minggu ke-10. Saat ini pertumbuhan keduanya dalam batas yang baik dan normal. Jadi kita perlu mengedukasi si ibu agar jelas resiko-resiko yang dihadapi pada kasus kembar identik monoamnion dengan satu kantung ketuban ini.